Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar rapat paripurna pada Senin 16 Agustus 2021 bertempat di Aula Rapat Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rapat paripurna kali ini dilaksanakan dengan agenda penyampaian Ranperda Inisiatif DPRD tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, serta Ranperda usulan dari pemerintah daerah, yakni tentang dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Jalannya rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Hulu Sungai Selatan Rodi Maulidi, serta turut dihadiri oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsyam selaku pihak eksekutif. Kemudian pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran pihak eksekutif, terutama Saudara Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan atas mengundang kami, dan semoga acara rapat hari ini dapat terlaksana dengan baik serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang kami hormati, pimpinan dan perwakilan undangan serta hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna pada hari ini dimulai, maka terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian atau penjelasan dari Komisi 1 atas Ranperda Inisiatif DPRD, yaitu Ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Yang keempat, penyampaian atau penjelasan Bupati Hulu Sungai Selatan atas Ranperda Inisiatif, yaitu Ranperda tentang dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pertama-tama pada kesempatan yang baik ini kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan taufik serta izinnya jualah pada hari ini kita dapat kembali berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, dan bersama-sama pula kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka pembicaraan tingkat 1 berupa penjelasan atas rancangan peraturan daerah baik dari inisiatif DPR maupun pihak eksekutif. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau yang istiqamah menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Saudara Wakil Bupati dan pimpinan serta rekan-rekan anggota DPRD yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan penjelasan berkenaan dengan pengajuan Ranperda ini, izinkan kami menyampaikan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tabur, Indonesia tumbuh. Semoga negara kita Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada khususnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita semua dapat beraktivitas secara normal kembali. Sidang rapat paripurna yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan penjelasan berkenaan dengan diajukannya rancangan peraturan daerah tentang peraturan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 149 dan Pasal 150 dan Peraturan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD. Pasal 2, salah satu fungsi DPR adalah fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut, Komisi 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan keputusan DPRD Nomor 21 Tahun 2020 tentang program pembentukan peraturan daerah tahun 2021 mengusulkan dibentuknya rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Semua bentuk kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1045 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Negara memiliki kewajiban
memberikan perlindungan kepada setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, terlebih pada perempuan dan anak yang termasuk dalam kelompok rentan mengalami dan mendapatkan tindak kekerasan sehingga perlu memperoleh perlindungan baik secara fisik, psikis, harga diri dan martabatnya sebagai hak asasi tanpa adanya diskriminasi. Kekerasan merupakan setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindak berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat penderitaan secara fisik, psikologis, atau seksual, termasuk ancaman tindak tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi. Selanjutnya, kekerasan terhadap anak adalah suatu perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk menelantarkan dan perlakuan buruk yang mengancam perkembangan dan merendahkan martabat anak. Rapat paripurna undangan dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, adapun sebagai berikut. Tahun 2018 berjumlah 18 tindak kekerasan dengan perincian. Tindak kekerasan pada perempuan ada 2 kasus, pada anak ada 16 kasus. Tahun 2019 berjumlah 16 tindak kekerasan dengan perincian tindak kekerasan pada perempuan ada 6 kasus, pada anak ada 10 kasus. Tahun 2020 berjumlah 15 tindak kekerasan dengan perincian tindak kekerasan pada perempuan ada 5 kasus, pada anak ada 10 kasus. Dan pada tahun 2021 ini sampai dengan bulan Juli ini berjumlah 14 kekerasan dengan perincian tindak kekerasan pada perempuan ada 1 kasus, pada anak sudah mencapai 13 kasus. Data jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah yang ditangani oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak mencerminkan data yang sesungguhnya. Tentu ada peristiwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini yang terjadi, tapi tidak dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Oleh sebab itu, dalam rangka mencegah dan melindungi perempuan dan anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar terhindar dari kekerasan, ancaman, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan upaya yang lebih terarah, terencana, dan hasil yang lebih maksimal serta penanganan yang lebih komprehensif dengan ketersediaan anggaran yang lebih memadai. Atas dasar hal tersebut, DPRD merasa perlu perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan diatur dalam peraturan daerah. Adapun sistematika rancangan peraturan daerah ini terdiri dari 13 bab dan 33 pasal. Saudara Wakil Bupati yang kami hormati, pimpinan dan anggota DPRD serta undangan yang berbahagia, sebelum kami mengakhiri penjelasan atas penyampaian raperda ini, kami juga mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah mendapatkan predikat sebagai kota layak anak dengan kategori madya, dan ini merupakan prestasi karena adanya kenaikan dari predikat kota layak anak sebelumnya yakni kategori pratama. Semoga ke depan nantinya predikat kota layak ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya kepedulian, jenis layanan, dan semakin terpenuhnya hak-hak anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saudara Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati, demikian penyampaian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga akan lebih mempermudah dan memperlancar pembahasan-pembahasan kita dalam rapat-rapat selanjutnya, sehingga pada akhirnya nanti rancangan peraturan daerah ini dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Akhirnya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 1 DPRD Hulu Sungai Selatan tentang Yobi Alfian. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekaligus sebagai pimpinan rapat.
para anggota DPRD Kabupaten Sulawesi Selatan yang kami hormati, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Sulawesi Selatan yang kami hormati, asisten pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, sekretaris dewan, serta seluruh hadirin yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Kesempatan pertama izinkan kami menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak Dr. Adres Sajaman Fikri Mafid, Bupati Sulawesi Selatan, yang pada kesempatan hari ini beliau memintakan kepada kami untuk membacakan pidato tertulis Bupati Sulawesi Selatan pada rapat paripurna tingkat 1 DPRD Kabupaten Sulawesi Selatan dalam rangka penyampaian penjelasan umum atas rancangan peraturan daerah tentang dana cadangan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sulawesi Selatan tahun 2024 yang selengkapnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mengajak Bapak Ibu dan kita semua serta rapat paripurna pada hari ini untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berhadir di tempat ini dalam rangka mengikuti sidang paripurna Dewan yang terhormat. Salawat serta salam semoga selalu kita sampaikan dan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh pengikut dan kerabat beliau hingga akhir zaman. Penyampaian rancangan peraturan daerah ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sulawesi Selatan yang menyusun jadwal rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Program Perda tahun 2021. Selaku pimpinan eksekutif, tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya baik kepada pimpinan maupun anggota dewan yang terhormat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan pula kami menyampaikan penjelasan umum tentang raperda dana cadangan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sulawesi Selatan tahun 2024. Saudara Wakil Ketua Anggota Dewan yang terhormat, kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota pada pasal 166 ayat 1 Undang-Undang tersebut diatur bahwa pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dibebankan kepada APBD dan dapat didukung melalui APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan pilkada tahun 2018, kita sebelumnya memerlukan dana sebesar 18.416.456 rupiah. Yang dana tersebut berupa kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sulawesi Selatan. Kemudian dalam rangka membiayai program dan kegiatan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sulawesi Selatan tahun 2024 yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran, maka perlu dibentuk dana cadangan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah tercantum dalam pasal 80 ayat 1, ayat 2 dan ayat 5 yang menyebutkan bahwa 1. Penggunaan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. 2. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan ini adalah tersedia dana yang cukup untuk membiayai pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, akuntabel dan transparan, perlu menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang dana cadangan kegiatan pemilihan umum kepala daerah
dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024. Saudara Wakil Ketua Anggota Dewan Hadirin yang berbahagia, demikian penjelasan umum yang dapat kami sampaikan. Semoga akan lebih mempermudah dan memperlancar pembahasan kita dalam rapat-rapat selanjutnya, sehingga pada akhirnya nanti dapat ditetapkan jadi peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Akhirnya atas perhatian saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bupati Hulu Sungai Selatan tertanda Dr. Andes Hedi Ahmad Fikri MAF. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, demikian telah kami sampaikan tidak tertulis Bupati Hulu Sungai Selatan. Hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan SSTV melaporkan.